Bab 431. Janin berkembang dengan baik, tetapi tubuh Anda sendiri agak lemah. Anda harus lebih banyak beristirahat dan makan lebih banyak makanan bergizi. Jangan terlalu banyak bekerja dan jaga suasana hati yang baik. Mohon minta anggota keluarga Anda untuk merawat Anda juga, kata dokter spesialis kandungan dan ginekologi tersebut. Jangan khawatir, dokter. Kami akan merawatnya dengan baik, kata Aaron sambil tersenyum. Corinne keluar dari ruang konsultasi dengan linglung. Ia sedikit kewalahan memikirkan bayi yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Dia hanya melakukannya sekali dengan Jeremy. Malam itu, dia tidak punya pilihan selain melakukannya dengan Jeremy karena Jeremy telah diberi afrodisiak yang kuat dan akan menderita konsekuensi serius bagi kesehatannya jika tidak berhubungan seks saat itu juga. Saya tidak percaya hanya butuh waktu itu bagi saya untuk hamil, pikir Corinne. Usianya baru 20 tahun dan baru saja memulai kehidupan dewasanya, pikiran untuk menikah dan melahirkan bahkan tidak terlintas dalam benaknya beberapa waktu yang lalu sehingga berita kehamilannya merupakan kejutan besar baginya. Lagi pula, ia sama sekali tidak menyukai anak-anak. Ia menganggap mereka monster kecil yang merepotkan dan akan menghancurkan semua rencana yang telah ia susun sendiri. Masih banyak hal yang ingin ia capai dan ia tidak ingin dibebani oleh anak-anak. Namun, meskipun aneh karena ia tidak menyukai anak-anak, ia bisa merasakan sedikit percikan kegembiraan menjalar di sekujur tubuhnya. Pikirannya kembali ke malam ketika Jeremy memeluknya erat-erat saat mereka berhubungan. Jeremy bernafsu, tetapi ia menekan naluri kebinatangan yang telah dibangkitkan oleh afrodisiak agar tidak terlalu menakuti atau menyakitinya. Ia tak kuasa menahan rona merah ketika mengingat betapa lembut dan seksinya Jeremy di ranjang, dan ia juga tak bisa acuh tak acuh. Aku penasaran, apa Tuan akan senang begitu tahu aku hamil? Apa dia akan menangis terseduh-seduh begitu tahu dia akan jadi ayah? Corinne tidak tahu bagaimana dia akan bereaksi dan itu membuatnya berharap dia bisa bertemu dengannya bahkan. Lagi, dia sudah pergi selama setengah bulan, jadi seharusnya dia akan segera kembali, kan? Aku akan menunggu sampai dia kembali untuk mengabarinya karena aku yakin dia akan meninggalkan semuanya dan terbang kembali ke sini kalau ku beritahu lewat telepon. Aku tidak ingin menghalangi pekerjaannya. Bos, apakah kamu senang menjadi seorang ibu? Tanya Aaron menggoda. Corinne tersadar dari lamunannya dan menguap malas. Kurasa begitu. Aaron dengan hati-hati memegang siku Corinne. Bos, hati-hati. Petugas kebersihan baru saja selesai mengepel lantai di sini, jadi masih licin. Aku akan menopangmu agar kau tidak jatuh. Corinne memutar bola matanya ke arahnya. Oh, ya ampun, kau membuatku terdengar seperti orang cacat. Kehamilannya belum terlihat, jadi jangan terlalu khawatir. Sante memegang rekam medis Corinne dan berjalan di sampingnya. Bos, sebaiknya kau biarkan Aaron mendukungmu karena kau sedang hamil. Dokter memang bilang tubuhmu agak lemah saat itu. Ayo kita pastikan kau hanya makan makanan sehat mulai sekarang. Saat mendengar kata makanan, Corinne tiba-tiba menyadari betapa laparnya dia tetapi dia sedang tidak ingin makanan berminyak dan ingin sesuatu yang ringan dan menyegarkan. Tiba-tiba, Aaron melihat sesuatu. Ia tersenyum lebar kepada Corinne dan berkata, Bos, lihat. Bukankah itu Tuan Jeremy yang berdiri di depan departemen pediatrik? Corinne berhenti sejenak dan melihat ke arah yang ditunjuk Aaron. Tinggi badannya, tubuhnya yang sempurna, dan sikapnya yang elegan namun berwibawa. Siapa lagi kalau bukan Jeremy? Cek, dia sudah pulang dari luar negeri. Apa mungkin dia sudah tahu kamu hamil, jadi dia datang ke departemen pediatri untuk belajar jadi ayah? Tanya Aaron. Bab 432. Jantung Corinne berdebar kencang saat melihat punggung Jeremy yang tinggi dan tampan. Aku tak percaya dia muncul di hadapanku saat aku sangat ingin melihatnya. Rasanya hampir seperti keajaiban. Ia tersenyum dan berjalan ke arah Jeremy sambil memikirkan cara menyampaikan kabar kehamilannya. Aaron ingin mengejarnya agar ia tidak terluka, tetapi Sante menghentikannya. Jangan jadi orang ketiga, biarkan mereka punya waktu pribadi. Aaron mengangkat bahu dan mendengus. Aku cuma mau memastikan bos nggak jatuh tersungkur. Sante mengangkat kacamata berbingkai emasnya dan berkata, jangan khawatir. Dia tidak seceroboh yang kau kira.
Aaron menyilangkan lengannya dan menunggu dengan penuh minat untuk melihat bagaimana Jeremy akan bereaksi terhadap berita Corin. Saat dia semakin dekat dengannya, Corin membuka mulutnya dan berkata, "Kabut." Akan tetapi, ia bahkan belum selesai memanggilnya ketika seorang balita tiba-tiba terhuyung keluar dari ruang pediatri, memeluk erat kaki Jeremy, dan berkata dengan suara bayi, "Da. Corin menghentikan langkahnya sementara senyum memudar dari wajahnya. "Dada." Apa balita itu baru saja memanggilnya Dada? Jeremy membungkuk untuk menggendong balita laki-laki itu yang tampaknya berusia lebih dari 1 tahun. "Mamamu di mana?" Corin mengira dia salah orang tetapi saat mendengar suaranya, dia langsung tahu bahwa itu adalah Jeremy tanpa keraguan. "Tuan punya anak." Pada saat itu, Anya keluar dari ruang pediatrik dan menghampiri Jeremy. "Jeremy, dokter bilang bayinya baik-baik saja. Demamnya kemungkinan besar karena flu, jadi kami hanya. Aku perlu menghangatkannya dan memberinya obat. Aku akan ke apotek untuk mengambil obatnya, jadi tolong awasi dia dan tunggu aku di sini," katanya lembut. "Oke, silakan saja," kata Jeremy acuh tak acuh. Setelah itu, Anya pergi ke apotek dengan resep di tangannya. Corin tetap berdiri di tempatnya sambil diam menyaksikan apa yang terjadi. Dia tampak begitu alami menggendong balita itu, seolah-olah dia sudah melakukannya ribuan kali. Situasinya begitu tidak terduga sehingga Aaron dan Santet saling bertukar pandang sebelum segera berjalan ke tempat Corin berdiri untuk memeriksanya. Ekspresi Corin tampak tenang. Tidak ada sedikit pun emosi yang kuat. Ia hanya berdiri di sana, dengan tenang dan kalem. "Aku nggak percaya Pak Jeremy punya anak di belakangmu. Bukankah kamu bilang dia jomblo sejak dulu sebelum ketemu kamu?" kata Aaron dengan marah. Santet mendengus dingin dan berkata, "Dia lajang bukan berarti dia tidak berfoya-foya di mana-mana. Kalian semua sama saja." Aaron mengernyitkan dahi dan berkata, "Hei, jangan libatkan aku dalam hal ini. Tidak semua pria sama, oke?" Sante mengabaikannya dan menatap Corin dengan cemas. Ia khawatir Corin yang sedang hamil akan mampu menahan guncangannya. Corin tetap tenang sambil menelepon Jeremy tanpa tergesa-gesa. "Pasti ada penjelasan untuk ini. Sebaiknya jangan langsung mengambil kesimpulan tanpa bertanya dulu padanya." Panggilannya tersambung. Jeremy menggendong balita itu dengan satu tangan dan mengangkat panggilannya dengan tangan lainnya. "Ada apa?" tanyanya dengan suara berat dan menggoda. Corin memperhatikan setiap gerakannya dari tempatnya melihat. "Tuan." "Ya, apa kau merindukanku, dasar bocah nakal?" "Ya, akunya." Jeremy sedikit terkejut. Ia tak menyangka wanita itu akan mengakuinya semudah itu. Bab 433. Sebelum ini, Corin tidak pernah menjawab pertanyaan itu dengan begitu lugas, dan dia juga tidak pernah menelepon. "Dia duluan." Jeremy terkekeh. "Aku akan kembali beberapa hari lagi. Masih ada beberapa pekerjaan yang harus kulakukan di sini. Jaga dirimu baik-baik dan tunggu aku kembali, oke?" "Baiklah," jawab Corin dingin. Jeremy segera menutup telepon setelah itu karena balita dalam gendongannya mulai menangis memanggil ibunya. Mata Corin kehilangan binarnya ketika mendengar betapa sibuknya Jeremy di telepon. Ia lalu menertawakan dirinya sendiri. "Bagaimana mungkin aku sebodoh itu?" Ia selalu merasa dirinya gadis yang sangat rasional, tidak seperti gadis-gadis lain yang hidupnya hanya untuk mencari belahan jiwa. Ia bukanlah tipe orang yang jatuh cinta buta atau mempercayai pria. Namun, faktanya, ia tetaplah manusia. Corin tak pernah meragukan Jeremy, bahkan ketika Anya menunjukkan bekas luka caesar di perutnya dan mengatakan bahwa ia punya anak dengan Jeremy. Ia pikir Anya hanya berbohong, ingin memecah belah hubungan antara dirinya dan Jeremy. "Dan kupikir Tuan adalah orang yang bertanggung jawab dan tak akan pernah meninggalkan anaknya, tapi dia baru saja berbohong padaku." Dia berdiri di sana, tapi dia bilang dia masih di luar negeri, pikirnya. Dia tak bisa berhenti berpikir bahwa selama setengah bulan kepergiannya, dia selalu berada di kota untuk mengurus Anya dan anak mereka. Apa perlu berbohong padaku seperti itu? Kalau dia mau bersamanya, ya sudahlah. Seharusnya kau memberitahuku. Bukannya aku akan menghentikannya melakukan itu. Corin sangat menyadari bahwa hubungannya dengan Jeremy hanyalah kedok,
jadi ia sama sekali tidak berhak mencampuri kehidupan Jeremy. Ia tidak akan berharap untuk bersamanya jika Jeremy tidak tiba-tiba mengatakan ingin memulai kembali bersamanya. Ia juga tahu bahwa Jeremy menikahinya hanya karena dipaksa oleh para tetua, yang khawatir Jeremy tidak akan bisa melepaskan diri dari Anya jika hubungan mereka berlanjut. Para tetua, mereka tidak tahan hal itu terjadi karena permusuhan antara kedua keluarga. Melihat Jeremy bersama anaknya membuat Corinne menyadari bahwa Jeremy sama sekali tidak pernah berhenti mencintai Anya. Alasan dia memperlakukan Anya dengan begitu dingin dan acuh tak acuh sebelumnya pasti untuk mengelabui orang tua agar percaya bahwa Jeremy sudah tidak punya perasaan lagi padanya. Corinne mengutuk dirinya sendiri dalam hati karena telah tertipu oleh salah satu tipuannya. Aku hanyalah alat baginya untuk menyingkirkan para tetua. Dia menipuku agar jatuh cinta padanya agar aku lebih meyakinkan sebagai istrinya. Dia lebih buruk dari iblis. Apa dia tidak punya malu? Orang-orang di sekitar mereka mulai berbisik-bisik satu sama lain. Lihat pria itu dengan anaknya. Dia sangat tampan. Ya ampun, kau benar. Aku baru saja melihat istrinya lewat dan dia juga cantik. Dia pasti pergi ke apotek untuk membeli obat. Anak mereka lucu sekali. Keluarga mereka sungguh baik. Yah, aku tidak heran. Dengan orang tua seperti mereka, tentu saja anak itu akan tumbuh tampan juga. Corinne mendengar semuanya. Ia menunduk dan menarik napas dalam-dalam. Aaron menggertakkan giginya dan tak kuasa menahannya lagi. Bos, jangan sedih. Aku akan menghajar bajingan itu sekarang juga. Corinne melambaikan tangannya dan berkata ringan, tidak perlu. Ayo pergi saja. Tapi bajingan itu. Aaron menggertakkan buku-buku jarinya dengan marah. Sante menyeretnya pergi dan berkata, tenanglah. Jangan membuat bos semakin terpuruk. Pada saat itu, Jeremy pasti merasakan sesuatu karena dia tiba-tiba berbalik dengan anak itu masih dalam pelukannya. Bab 434. Saat Jeremy berbalik, Corinne dan yang lainnya sudah tidak terlihat di koridor rumah sakit. Apakah itu imajinasiku? Aku bersumpah aku mendengar suara bajingan kecil tadi, pikirnya. Jeremy, Anya kembali membawa obat. Jeremy, aku sudah membawa obat untuk bayinya. Kita bisa pulang sekarang. Tanda hubung. Jeremy mengangguk. Balita itu menyandarkan kepalanya di bahu Jeremy. Dan mereka bertiga berjalan menuju lift. Sudah tertidur. Anya berseri-seri karena bangga dan bahagia ketika menyadari semua orang yang lewat menatapnya dengan mata kagum. Ia memiringkan kepalanya untuk melihat pria tampan yang menggendong anaknya. Lengannya. Aku tak percaya akhirnya aku menjalani kehidupan impianku. Mulai saat ini, Jeremy, aku, dan bayi kami akan hidup bahagia selamanya. Corinne, Sante, dan Aaron kembali ke minivan. Sambil mengemudi, Sante melirik Corinne dari kaca spion. Bos, sekarang kemana? Tanyanya hati-hati. Bawa aku kembali ke tanah milik Holden, kata Corinne ringan. Aaron mengerutkan kening. Ia berbalik dan bertanya dengan nada frustrasi, kenapa kau masih kembali ke sana padahal Tuan Jeremy sudah mengkhianatimu seperti itu? Corinne menyipitkan mata sambil dengan tenang memandangi pemandangan yang berlalu di luar jendela. Waktunya belum habis. Perjanjian kita menyatakan bahwa kita harus tinggal bersama selama 3 bulan. Dan hari ini adalah hari terakhir, jadi aku harus tinggal di kediaman Holden sampai tengah malam agar perjanjian ini berlaku. Aku harus memenuhi janjiku. Meskipun Aaron mengagumi ketegasan Corinne, ia juga merasa tak berdaya. Bos, Anda baik-baik saja. Baik Sante maupun Aaron tahu Corinne jatuh cinta pada Jeremy. Mereka tidak pernah melihat kelembutan di wajah Corinne saat tahu ia hamil. Corinne tersenyum dan menjawab dengan lembut, masih banyak ikan di laut dan ini pun akan berlalu. Apa yang akan kamu lakukan terhadap bayi yang tumbuh di dalam perutmu? Apapun yang terjadi, terjadilah. Lagi pula, Jeremy punya gen yang bagus dan aku mendapatkan spermanya secara gratis. Aku hanya akan perlakukan saja seperti aku pergi ke bank sperma untuk punya bayi sendiri. Dia kemudian menutup matanya. Karena kelelahan dan menambahkan, aku mau tidur sebentar. Bangunkan aku kalau sudah sampai. Sante dan Aaron saling berpandangan tanpa daya dan tidak berkata apapun. Corinne bersandar malas di kursi belakang,
tetapi ia tak kunjung tertidur. Bohong kalau ia bilang tidak sedih. Jeremy akhir-akhir ini begitu baik, lembut, dan menerima dirinya. Ia suka bagaimana Jeremy begitu teliti merawat dan mendengarkannya. Nasibnya memang penuh kesulitan sejak awal. Karena itu, ia dirawat dengan penuh kasih sayang hingga ia berilusi bahwa Jeremy berbeda dari pria lain dan ia bisa bergantung padanya. Hal ini membuatnya ingin membuka hatinya untuknya, sampai-sampai ia mulai mempertimbangkan dengan serius apakah akan menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa itu bukan apa-apa. Tapi bohong. Dia, seperti wanita lainnya, jatuh pada tipuan tertua di dunia. Baiklah. Kurasa aku sudah belajar dari kesalahanku, dia hanya mengakui pada dirinya sendiri betapa sedihnya dia, tetapi tingkat kesedihan itu tidak cukup untuk membuatnya hancur. Yang ia rasakan hanyalah sedikit rasa sakit di dadanya. Ini tak seberapa dibandingkan semua rasa sakit yang kualami di masa lalu. Ini akan segera berlalu, Corin. Semua rasa sakit memang begitu, katanya pada diri sendiri. Bowen segera menyapa Corin saat melihatnya kembali. Halo, Bu. Sudah makan siang? Corin berganti sandal rumah dan berjalan ke serambi. Belum, Bowen. Bisakah kamu meminta dapur membuatkan sesuatu yang ringan dan menyegarkan untukku? Tentu, Bu. Saya akan meminta pelayan mengantarkan makanan ke kamar Anda begitu makanannya siap, jawab Bowen. Bab 435. Corin mengangguk. Terima kasih. Seperti biasa, ia berjalan perlahan menaiki tangga. Tetapi di tengah jalan, ia berhenti, berbalik, dan bertanya, ngomong-ngomong, Bowen. Apa barang-barangku sudah sampai? Corin mengatur hadiah pertunangan yang ia terima dari keluarga Carew untuk dikirimkan ke tanah milik Holden. Baik, Bu. Saya sudah meminta para pelayan untuk menyimpannya di gudang. Mau lihat? Corin melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Ingat saja untuk memberitahu Jeremy nanti kalau dia sudah pulang. Baik, Bu. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya. Alasan ia mendapatkan kembali hadiah-hadiah pertunangan yang mahal itu adalah agar ia tidak lagi memiliki Holden apapun. Bowen menatap Corin yang sedang menaiki tangga dengan heran. Ia merasa ada yang aneh pada Corin, tetapi ia tidak tahu pasti apa itu. Yah, mungkin bukan apa-apa, pikirnya. Lalu ia bergegas ke dapur untuk meminta juru masak menyiapkan sesuatu untuk Corin. Sebelum pergi, Jeremy secara khusus memberitahu Bowen apa yang harus diperhatikan dalam menu makanan Corin. Corin alergi terhadap beberapa hal, jadi Jeremy berpesan kepada Bowen untuk memastikan tidak ada makanan pemicu alergi yang sampai ke piringnya. Karena itu, Bowen akan mencoba sendiri semua makanan tersebut sebelum memberikannya kepada Corin. Tanda pisah. Setelah mandi di kamarnya, Corin berganti pakaian santai. Kemudian ia menyantap bekal makan siang yang dibawakan pelayan dan melanjutkan tidur siang. Ia merasa mudah lelah akhir-akhir ini, yang kini ia tahu penyebabnya karena ia sedang hamil. Perasaan nyaman yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya begitu kepalanya menyentuh bantal. Aku akan sangat merindukan tempat tidur ini, pikir Corin yang sudah terbiasa tidur di tempat tidur besar. Akhirnya, dia tertidur saat merencanakan masa depannya. Malam semakin larut, udara menjadi dingin dan angin bertiup kencang. Bowen terbangun oleh suara angin dan ia segera memerintahkan para pelayan untuk memeriksa apakah semua jendela tertutup rapat sehingga tidak ada kotoran atau udara dingin yang dapat masuk dan mengganggu tidur Corin. Pada saat itu, dari jendela lantai pertama yang setinggi langit-langit, lampu depan mobil bisa terlihat. Terlihat bersinar ke halaman dan suara mesin mobil semakin dekat. Bowen mengamati mobil itu lebih dekat dan menyadari bahwa itu mobil Jeremy. Kenapa dia memilih kembali tengah malam? Tanyanya. Setelah beberapa menit, Jeremy masuk dengan tergesa-gesa. Bowen menyambutnya di pintu. Selamat datang kembali, Tuan Jeremy. Jeremy melepas mantelnya, yang masih dingin karena terkena pelayan udara malam yang berdiri di sampingnya. Dan meneruskannya ke, terima kasih. Di mana dia? Bowen tentu saja tahu siapa yang dia maksud. Tuan Jeremy, dia mungkin sedang tidur di sini. Jam, oke, jawab Jeremy enteng. Ia lalu berjalan melewati pelayan dan langsung menuju ke atas. Ia memikirkannya sejak Corin meneleponnya pagi itu.
Akhirnya, ia tak kuasa menahan diri untuk bergegas kembali menemuinya. Jarang sekali Corin mengakui bahwa ia merindukannya, pengakuan sederhana itu bagaikan kail yang menancap di hatinya, memikatnya kembali padanya. Dia melangkah ke atas dan karena tidak ingin membangunkannya, dia meringankan langkahnya saat mendekati kamarnya. Dia memutar kenop pintu dan senang mendapati pintunya tidak terkunci. Kenapa pintu kecil itu? Bajingan itu tidak mengunci pintu saat aku tidak di rumah. Ia memijat-mijat alisnya, tak tahu harus tertawa atau menangis. Lalu, ia membuka pintu dan masuk tanpa suara. Ruangan itu gelap dan angin bertiup kencang di luar. Tak ada cahaya bulan yang masuk, membuat segalanya terasa begitu surrealis. "Hei, bocah nakal, aku pulang," bisik Jeremy lembut. Ia duduk di samping tempat tidur dan menatap tempat di mana ia selalu tidur. Namun, tak ada jawaban. Pasti ia tidur sangat nyenyak, pikirnya. Bab 436. Tak ingin membangunkannya dari mimpinya, Jeremy bangkit dan berjalan menuju pintu. Ia berencana untuk beristirahat sejenak di ruang kerja, tetapi tepat ketika hendak mencapai pintu, ia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Kok aku nggak dengar suara napas dari tempat tidur? Jantungnya berdegup kencang, dan ia segera menyalakan lampu. Ia mengamati ruangan itu, dan kerutan langsung muncul di wajahnya saat menyadari tidak ada siapa-siapa di ruangan itu. Dia buru-buru berjalan ke tempat tidur dan menarik selimutnya. Selimut itu kosong. Di mana bajingan kecil itu berada malam-malam begini? Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Corin, hanya untuk mendapati ponselnya berdering di samping tempat tidur. Ponsel itu dulu miliknya, tetapi ia sudah memberikannya kepada Corin. Kok dia tidak mengeluarkan ponselnya? Tiba-tiba terlintas di benaknya, ia pun bergegas menghampiri dan membuka lemari pakaian. Pakaiannya hilang. Pupil matanya mengecil hingga seukuran titik kecil dan wajahnya menggelap. "Bowen!" teriaknya. Bowen bergegas mendekat dan bertanya, "Ada apa, Tuan Jeremy?" Jeremy menatapnya dengan dingin dan bertanya, "Di mana dia?" Bowen tampak bingung. Ia melirik ke sekeliling ruangan yang kosong, lalu ke pakaian pria di lemari, dan langsung tahu ada yang tidak beres. "Tuan Jeremy, Nyonya langsung kembali ke kamarnya setelah makan malam dan kami tidak pernah melihatnya turun. Akhir-akhir ini beliau mudah lelah, jadi beliau selalu kembali beristirahat di kamarnya cukup awal di malam hari. Saya bahkan sudah menginstruksikan para pelayan lain untuk tidak mengganggunya." Rahang Jeremy mengeras sambil menggertakkan gigi. "Lalu, kenapa kau masih berdiri di sini? Cari dia. Jangan pernah berpikir untuk kembali ke sini kalau kau tidak menemukannya." "Baik, Tuan Jeremy. Jangan khawatir. Kami akan segera mencari Nyonya," kata Bowen dengan takut. Akan tetapi, mereka mencari sepanjang malam dan ketika pagi tiba, mereka tetap tidak dapat menemukan tanda-tanda keberadaan Corin. Anehnya, semua rekaman pengawasan tidak menunjukkan dia meninggalkan rumah sama sekali. Jeremy duduk pasrah dan diam di sofa lantai pertama. Matanya merah dan ada awan udara jahat di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti salah satu dari orang-orang jahat dan dewa yang haus darah. Dia kabur, pikirnya. Betapa putus asanya dia ingin lepas darinya sehingga dia bersusah payah memastikan dirinya tidak terekam kamera pengawas dan hanya mengambil rute yang diketahuinya sebagai titik buta kamera pengawas. "Bagus. Bagus sekali. Aku tidak mengharapkan yang kurang darimu, Corin Carew," kata Jeremy dalam hati. Karena gagal menemukan Corin, Bowen dan para pelayan lainnya menunggu dengan cemas hingga Jeremy menjalani hukuman mereka. Udara di ruangan itu dipenuhi ketegangan dan setiap suara yang dibuat Jeremy menyebabkan para pelayan ingin berlutut dan memohon belas kasihan. Saat itu, Tommy bergegas dan melapor, "Pak Jeremy, kami sudah memeriksa bandara, halte bus, dan hotel. Tidak ada catatan Nyonya pernah ke sana. Kami juga pergi ke rumah keluarga Carew, tetapi Nyonya juga tidak ada di sana. Mereka bilang Nyonya pergi kemarin, tetapi mereka tidak melihatnya karena dia mengambil kembali semua hadiah pertunangan yang Anda minta untuk saya kirimkan ke rumah mereka." Jeremy bersandar di sofa dan meletakkan tangan di dahinya. Ia tampak kelelahan, depresi, dan ingin membunuh di saat yang bersamaan, seolah seluruh dunia sedang tergantung pada seutas benang.
Setelah memikirkannya, Bowen dengan berani membuka mulutnya dan berkata, "Tuan Jeremy, Nyonya menyuruh seseorang mengantarkan barang-barangnya kemarin, dan saya rasa itu hadiah pertunangan yang dibicarakan Tuan Jenkinson. Saya sudah meminta para pelayan untuk menyimpannya di gudang." Jeremy menyipitkan matanya tanpa berkata-kata. "Tuan Jeremy, Nyonya sepertinya hanya membawa lukisan-lukisan hadiah Anda dan tidak ada yang lain." Wah, dia memang merencanakan ini dengan matang. Dia bahkan memastikan untuk mengembalikan hadiah pertunangannya, pikir Jeremy. Bab 437. Apa yang dia coba lakukan? Apakah ini caranya memutuskan hubungan denganku? Nah, bermimpilah, Corin Carew. Jeremy akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan tegas, "Teruslah mencarinya. Pergilah ke ujung bumi untuk menemukannya jika perlu. Kau takkan berhenti mencari sampai kau menemukannya." Tommy berusaha mengabaikan rasa dingin yang menjalar di tulang punggungnya saat dia berkata, "Baik, Pak." Sebulan kemudian, kota Thalassa merupakan salah satu tempat perhentian pameran seni pelukis ternama Michelle. Tanda hubung. Tur dunia. Wanita yang menyambut di pintu masuk galeri mengenakan pakaian kerjanya yang elegan dengan syal sutra oranye muda di lehernya. Riasannya sangat indah, melengkapi senyum profesionalnya saat menyambut para tamu di pameran. Galeri itu adalah salah satu galeri paling mewah di seluruh Thalassa. Para tamu semuanya mengenakan setelan jas atau gaun adibusana yang mahal dan berkelas. Namun, senyum di wajah wanita penyambut tamu itu langsung tergantikan oleh kerutan dahi ketika ia melihat seorang gadis berusia 20 tahun berpakaian kasual muncul di pintu masuk. "Maaf, Nona, tapi saya khawatir saya tidak bisa mengizinkan Anda masuk," kata wanita yang menyambut saya. Corin berhenti berjalan dan mengangkat alisnya ke arahnya. "Dan kenapa begitu?" "Karena pameran ini hanya untuk tamu dan penampilanmu tidak seperti itu, aku tidak bisa mengizinkanmu masuk. Silakan segera tinggalkan tempat ini," kata wanita penyambut itu dengan kasar. Corin mengerutkan kening dan berkata, "Kalau aku tidak salah baca, tanda di depan gedung itu mengatakan pameran itu gratis untuk umum." "Benar, pameran ini gratis, tapi hanya untuk pengunjung yang mampu membeli lukisan. Tidak ada gunanya membiarkanmu masuk karena sepertinya kau tidak mampu membeli apapun di dalam," kata wanita penyambut itu dengan angkuh. Corin tersenyum. "Begitukah? Bagaimana kau tahu aku tidak mampu membeli lukisan-lukisan itu?" Wanita penyambut tamu itu memandangi pakaian Corin dari atas ke bawah dengan ekspresi meremehkan. Kemeja biru muda, celana jean longgar, dan sepatu kets putih. Harus kuakui dia cukup cantik untuk mengenakan pakaian sederhana seperti itu, tapi jelas pakaian-pakaian itu harganya di bawah $100. Lagi pula, pakaian-pakaian itu akan terlihat sangat tidak pantas di galeri. Memikirkan hal ini, wanita penyambut tamu itu dengan tidak sabar berkata, "Nona, tolong lihat baik-baik. Diri Anda sendiri sebelum menanyakan hal itu kepada saya, dan jika tidak ada lagi yang dapat saya bantu, saya sangat menyarankan agar Anda membiarkan saya kembali bekerja. Ada sesuatu yang bisa Anda bantu. Saya datang untuk melihat pameran." Wanita penyambut tamu itu tertawa terbahak-bahak seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. "Tidakkah kau lihat semua tamu yang diizinkan masuk semuanya mengenakan pakaian formal? Dari cara berpakaianmu, aku tahu kau bahkan tidak mampu membeli lukisan termurah di galeri, jadi apa gunanya kau diizinkan masuk? Lagi pula, para tamu akan mempertanyakan reputasi galeri jika aku mengizinkan orang sepertimu masuk. Mereka bahkan mungkin mengira semua lukisan terkenal yang kita miliki palsu. Jadi, aku akan sangat berterima kasih jika kau berhenti mempersulit hidupku dan segera pergi dari sini." Corin menyipitkan mata. Siapa bilang seseorang harus berpakaian formal untuk diizinkan masuk ke pameran? Tidak ada aturan seperti itu. Wanita penyambut tamu itu akhirnya kehilangan ketenangannya. "Galeri kami bilang begitu. Sekarang, apakah Anda akan pergi atau saya perlu meminta petugas keamanan untuk mengantar Anda keluar?" Corin mengangguk acuh tak acuh. "Silakan, panggil petugas keamanan. Bahkan, kenapa tidak panggil manajer juga?" Wanita penyambut tamu memutar bola matanya ke arah Corin. "Hah, manajer kita sedang menunggu tamu VIP datang, jadi dia tidak punya waktu untuk orang sepertimu."
Pada saat itu, siapa yang seharusnya muncul di pintu masuk selain manajer itu sendiri? Bab 438. Kenapa teriak-teriak begitu? Apa kau mau merusak reputasi galeri dengan membiarkan tamu-tamu melihatmu bertingkah seperti orang gila? Geram manajer galeri setelah berjalan mendekat. Wanita yang menyambut tamu itu langsung berubah sikap ketika melihat manajer galeri. Maaf, Pak, ada wanita yang membuat masalah di sini. Dia tidak berpakaian sesuai aturan, tapi dia bersikeras masuk, katanya polos. Manajer galeri melirik Corin sekilas dan raut wajahnya langsung berubah. Ia membungkuk padanya dan berkata dengan nada merendahkan, "Nona Keru, Anda di sini." Wanita penyambut tamu itu tertegun dan bingung. "Pak, siapa?" Corin tersenyum. "Ya, aku di sini, tapi galerimu sepertinya tidak menerima orang yang berpakaian sepertiku." Manajer galeri tersenyum canggung sebelum memelototi wanita penyambut tamu karena telah menyinggung Corin. Ia lalu segera meminta maaf, "Saya turut prihatin dengan stafnya, Nona Keru. Dia hanya karyawan sementara, jadi belum terbiasa dengan peraturan galeri. Jangan marah. Saya janji akan segera memecatnya. Saya tidak tertarik dengan masalah sumber daya manusia di galeri, jadi terserah Anda apakah ingin. Kau mau memecatnya atau tidak. Tapi kau harus tahu bahwa seni itu untuk masyarakat luas, bukan hanya untuk orang kaya. Bagaimana orang ingin berpakaian terserah mereka, jadi kau seharusnya tidak mendorong budaya perusahaan yang menilai orang dari pakaiannya di sini," kata Corin lesu. Manajer galeri mengangguk berulang kali dan tersenyum ramah. "Ya, Anda benar, Nona Keru. Kami akan belajar dari pengalaman ini dan melatih staf dengan baik." Corin mengangkat alisnya. "Boleh aku masuk sekarang?" Tentu. Silakan lewat sini, Nona Keru," kata manajer itu dengan hormat. Corin memasuki galeri dengan langkah santai. Wanita penyambut tamu itu menatap dengan bingung saat Corin masuk. Lalu dia bertanya kepada manajer galeri dengan heran, "Pak, siapa wanita jalang itu?" "Jaga bicaramu. Wanita itu Nona Keru, tamu kehormatan kita. Apa kau tidak tahu siapapun yang berani melawannya akan mendapat masalah besar?" tegur pengunjung galeri. Manajer, "Apa? Jadi tamu VIP yang ditunggu-tunggu?" Manajer galeri adalah wanita berpakaian tidak pantas ini. Wanita penyambut tamu itu merasa sulit mempercayainya, jadi dia bertanya lagi kepada manajer, tapi dia sepertinya tidak punya uang. "Pak, siapa sebenarnya dia?" Manajer galeri itu menatap wanita bodoh yang menyambutnya dengan jijik dan berkata dengan dingin, "Itu bukan sesuatu yang perlu kau ketahui. Sekarang aku secara resmi memberitahumu bahwa kau dipecat. Pergi ke Departemen Akuntansi untuk mendapatkan gaji terakhirmu dan segera pergi. Galeri kami tidak membutuhkan seseorang yang dangkal dan vulgar sepertimu untuk bekerja untuk kami." Wanita penyambut tamu itu tercengang. Ia tak pernah membayangkan manajer galeri akan memecatnya, jadi ia mulai panik. "Pak, tolong jangan pecat saya. Saya tidak bermaksud begitu. Tolong beri saya kesempatan lagi." Peluang. Manajer galeri mengabaikan permohonannya, menepis tangannya, dan membersihkan debu di tempat yang disentuhnya dengan ekspresi jijik. Ia lalu berbalik dan segera kembali ke dalam galeri untuk bersosialisasi dengan para VIP. "Tuan," kemarahan dan kebencian memenuhi hati wanita penyambut tamu itu, tetapi sayang, dia masih menangis dan tidak punya pilihan selain pergi ke Departemen Akuntansi untuk mengambil gaji terakhirnya. Galeri itu memutar musik klasik yang menenangkan dan para tamu yang datang terutama untuk melihat lukisan-lukisan yang lebih terkenal dan ikonik. Corin berdiri sendirian di tempat yang lebih sepi dan memandangi lukisan benda mati yang tergantung di dinding dengan ekspresi penuh pertimbangan. Sejujurnya, dia tidak terlalu tertarik pada pameran seni komersial semacam ini, dan satu-satunya alasan dia ada di sana adalah karena dia mendengar Michelle juga akan menghadiri pameran itu. Berdasarkan informasi yang diberikan Marvin, Michelle adalah guru seni ibunya dan satu-satunya petunjuk yang ia miliki yang dapat memberinya lebih banyak petunjuk tentang siapa ibunya. Karena itu, ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya kepada Michelle tentang ibunya. "Siapa ibuku? Siapa orang-orang yang mengejarnya? Apakah dia masih hidup?" Banyak sekali pertanyaan yang ingin kutanyakan padanya, pikir Corin.
Saat itu, manajer galeri menghampirinya dengan hormat dan berkata, "Nona Keru, apakah Anda melihat lukisan yang Anda sukai? Maukah Anda saya ceritakan kisah di balik lukisan-lukisan itu?" Corin tersadar dari lamunannya. Ia melirik manajer galeri dengan acuh tak acuh dan berkata, "Belum saat ini, tapi nanti aku kabari kalau ada yang menarik perhatianku." Ngomong-ngomong, kapan Michelle akan ada di sini? Manajer galeri menghela napas dan berkata, "Sayangnya, ada perubahan jadwal. Michelle seharusnya menghadiri pameran ini juga, tetapi istrinya tiba-tiba jatuh sakit tepat ketika ia hendak terbang ke sini. Ia memutuskan untuk tetap di Pinacea untuk merawat istrinya agar ia tidak bisa datang ke negara kita untuk waktu yang lama." Bab 439. Dia nggak ikut, pikir Corin sambil mengerutkan kening. Ini nggak bagus karena aku nggak bisa terbang ke luar negeri sekarang. Jeremy mencarinya kemana-mana selama sebulan terakhir. Ia yakin ia akan ditemukan begitu Jeremy menemukan catatan penerbangannya ke luar negeri. Selama sebulan ini, ia tidak pernah menggunakan kartunya untuk membeli apapun. Sebaliknya, ia menggunakan kartu Aron atau Sante untuk membeli barang-barang yang dibutuhkannya agar Jeremy tidak menemukannya. Ia tidak punya waktu maupun tenaga untuk berpura-pura menjadi istri Jeremy agar Jeremy bisa menyenangkan para tetua lagi. Hal terpenting yang harus ia lakukan sekarang adalah mencari tahu siapa ibunya dan apa yang terjadi di masa lalu yang membuatnya meninggalkan Corin. Jika ibunya masih hidup, dia akan menemukannya apapun yang terjadi. Jika ibunya sudah meninggal, maka dia akan mencari tahu siapa pembunuhnya sehingga dia bisa membalaskan dendamnya. Manajer galeri memperhatikan ekspresi bosan di wajah Corin, jadi dia berkata, "Nona Keru, kalau Anda tidak tertarik dengan lukisan-lukisan ini, ada beberapa lukisan karya pelukis lain di sana. Mau lihat-lihat?" Corin kembali sadar dan bertanya, "Apakah kamu punya lukisan karya Nelly Nimfaya?" Manajer galeri agak terkejut dengan pertanyaannya. "Ya, kebetulan kami punya 2 lukisannya. Nelly Nimfaya adalah murid Michelle yang paling dibanggakan, jadi dia selalu memamerkan beberapa lukisannya di samping lukisannya. Kali ini pun tidak terkecuali. Tapi tidak banyak orang yang bertanya tentangnya. Dia tidak begitu populer di kancah seni internasional karena gayanya terlalu unik. Lagi pula, tidak ada yang tahu nama aslinya dan sepertinya tidak ada publisitas di sekitarnya. Saya cukup terkejut mengetahui Anda tertarik dengan lukisannya." Corin tidak ingin menjelaskan dirinya sendiri, jadi ia hanya berkata, "Mana lukisannya? Bawa aku ke sana." "Baik, Nona Keru. Silakan ikuti saya ke sini." "Ini 2 lukisannya, Nona Keru. Konon Nelly Nimfaya melukisnya saat masih mahasiswa." Manajer galeri mengangkat tangan untuk memperkenalkan 2 lukisan di dinding. Lukisan yang satu menggambarkan siluet seorang pria, yang membuat Corin merasa deja vu, sedangkan lukisan yang lain menggambarkan pemandangan alam secara realistis. "Aku mau keduanya. Tolong bungkuskan untukku," kata Corin. Pelanggan favorit manajer galeri adalah mereka yang tidak pernah menanyakan harga saat membeli. Ia tersenyum sopan dan membungkuk ramah. "Tentu saja, Nona Keru. Silakan tunggu sebentar di sini, saya akan mengatur seseorang untuk membungkusnya untuk Anda." Oke, manajer galeri itu pergi, meninggalkan Corin menatap lukisan-lukisan yang tergantung di dinding. Ibu menggambar ini waktu masih kuliah. Gayanya masih hangat, jadi pasti ibu bahagia dan riang waktu itu. Mungkinkah pria itu seseorang yang dulu dicintainya? Mungkinkah dia ayahku? Pikir Corin. "Nona Keru, sudah lama," kata suara yang familiar. Corin tersadar dari lamunannya dan berbalik menatap pria tampan yang berdiri di belakangnya. Bab 440. Lelaki itu tersenyum padanya sementara mata gelapnya berbinar-binar genit. Corin mengerutkan kening karena khawatir ketika menyadari siapa pria itu. "Apa yang kau lakukan di sini?" Jason mengenakan setelan coklat tua yang dijahit dengan rapi. Kebangsawanannya yang alami bercampur dengan sedikit kenakalan terpancar dari seluruh tubuhnya saat ia tersenyum dan berkata, "Aku mendengar 2 lukisan. Keberuntungan, oleh Nelly Nimfaya akan dipamerkan di sini jadi saya datang ke sini untuk mencobanya." Corin mengangkat alis. "Yah, maaf, tapi Dewi Fortuna sepertinya tidak berpihak padamu hari ini."
Kau hanya selangkah terlambat karena aku sudah membeli 2 lukisan itu. Samping, Jason melangkah ke arahnya dan senyum di wajahnya semakin lebar. Matanya seolah menarik perhatiannya dan ia berkata, tidak, disitulah kau salah. Dewi Fortuna memang berpihak padaku karena aku datang ke sini untuk menemuimu dan kau ada di sini. Sudut bibir Corin berkedut sejenak. Dia masih genit seperti dulu. Sebelumnya, ia ingin membeli 3 lukisan Nelly Nymphaya di galerinya, tetapi bukan saja ia tidak menjualnya, tetapi bahkan menggodanya. Belakangan, ia hanya berhasil mendapatkan ketiga lukisan itu berkat bantuan Jeremy. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Jason tahu tentang obsesinya terhadap Nelly Nymphaya. Ada satu hal lagi yang tak bisa ia pungkiri, Jason dan Jeremy memang terlibat dalam hal ini karena mereka berdua sudah berteman selama bertahun-tahun. Memikirkan hal ini, Corin menjadi semakin berhati-hati. Kau datang ke sini untuk menemuiku. Untuk apa? Jason menyipitkan matanya. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Dan itu apa? Jason tersenyum. Bagaimana kalau kita makan bersama setelah pameran? Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu, jadi akan menyenangkan kalau kita bisa duduk dan mengobrol. Corin tidak tertarik dengan itu. Maaf, tapi aku tidak punya waktu luang setelah ini. Kalau ada yang ingin kau katakan padaku, katakan saja sekarang. Dan kalau tidak bisa, masalahnya pasti tidak mendesak, jadi bisa diselesaikan. Tunggu. Jason tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, sebenarnya, dia sedikit terluka oleh kekejaman wanita itu. Corin, kita berteman, kan? Corin tiba-tiba teringat bagaimana dia membantunya mengambil pakaian ganti setelah dia jatuh ke kolam dan setelah itu, dia setuju untuk menjadi temannya. Ya, kurasa begitu. Apakah kamu memperlakukan semua temanmu sedingin ini? Corin mengerutkan kening. Kenapa kamu tidak bilang saja, apa tujuanmu datang ke sini? Aku tidak suka kalau orang lain bertele-tele. Jason mendesah tak berdaya. Lalu ia tersenyum kecut dan berkata, Corin, kau tak perlu bersikap waspada di hadapanku. Aku hanya ingin membantumu. Corin tak tergerak. Bantu aku. Bagaimana? Jason melangkah mendekatinya dan menatap wajah polosnya dengan penuh gairah di matanya. Corin, aku mungkin tidak tahu kenapa, tapi aku tahu kamu sedang mencari Nelly Nymphaya dan aku mungkin bisa membantumu. Tatapan Corin tajam. Jelas sekali dia menarik perhatiannya. Kau tahu di mana dia? Jason tersenyum misterius. Ia sengaja menghindari menjawab pertanyaannya agar rasa penasarannya tetap membara dan malah bertanya, sekarang, kamu mau makan siang denganku?